Halo sahabat tech, jumpa lagi dengan gue Patardo. Dan seperti kalian lihat ya, di depan gue nih ada sebuah laptop. Karena hari ini kita akan bahas soal laptop gaming terbaru dari Acer, yaitu Acer Nitro 5 2020. Dan gue harus menambahkan kata 2020 ya, karena ada juga nih versi Nitro 5 yang tahun 2019. Nah, kalau yang versi 2020 ini itu sudah pakai prosesor Intel Core yang terbaru, Intel Core i7-10750H dan kartu grafis RTX 2060. Dan sebenarnya ada juga Nitro 5 yang pakai prosesor AMD, terus pakai kartu grafisnya GTX 1650 Ti dan GTX 1650. Ngomong-ngomong soal Nitro 5 nih ya sahabat tech, laptop ini tuh punya banyak review positif. Memang ini emang untuk pemula ya, tapi kemampuan pendinginannya itu dibilang bagus sahabat tech. Kata orang-orang laptop ini adem banget. Tapi apa emang bener segitu aja keunggulannya? Kita akan lihat sama-sama di video ini. Pertama kita lihat dulu desainnya ya. Sebenarnya desainnya nyaris nggak berubah dari model tahun lalu. Tapi kalau kalian baru pertama kali lihat Nitro 5, gue akan sedikit menjelaskannya. Seperti yang bisa kalian lihat, sudut-sudutnya dipotong. Mungkin maksudnya biar nggak terlalu tajam atau gimana, kurang tahu juga ya. Lalu kalau kita buka, mata kita langsung tertuju pada keyboardnya yang kelihatannya putih, padahal nggak. Saat dinyalain, keyboard ini makin keren lagi sih dengan lampu RGB-nya. Acer juga menyematkan aksen khusus di tombol WADS-nya. Jadi sekali lihat, kita bisa langsung tahu, oh ini laptop untuk gaming. Lalu di sebelah kiri ada pembuangan panas, bersebelahan sama port RJ45, dua port USB Type-A 3.1, lalu ada port audio jack 3,5 mm. Beralih ke kanan, ada pembuangan panas lagi nih sahabat tech. Bersebelahan sama port HDMI, USB Type-A 3.1, dan port USB Type-C 3.1. Colokannya di mana? Ada di bagian belakang sahabat tech. Dan kalau kita lihat bagian belakang ini, cakep juga ya. Sentuhan merah-merah ini kecil sih, tapi bikin cakep. Saat pertama kali dibuka, terus terang gue agak terkejut sama penempatan touchpad-nya. Kalau kalian lihat ini, kalau kita main game ya, pasti touchpad-nya akan kesentuh secara nggak sengaja, karena posisinya agak mepet ke kiri. Tapi ini bukan masalah besar, karena Acer sudah menyediakan opsi untuk mematikan touchpad dengan pencet Fn plus F7. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, Nitro 5 itu termasuk seri paling bawah ya di lini laptop gaming Acer. Harganya juga paling murah, jadi nggak heran kalau bodi Nitro 5 ini seluruhnya terbuat dari plastik polikarbonat. Kalau dilihat sekilas gini sih oke-oke aja, nggak terlihat murahan, tetap elegan kalau menurut gua. Kalau kita mau bongkar bagian bawahnya, kita perlu buka 11 skrupnya sahabat tech. Dan nanti di bagian dalam kalian akan lihat ada 3 pipa pembuangan panas yang disalurkan ke 4 pembuangan sekaligus di samping kiri, kanan, dan belakangnya. Nah, yang sangat menggoda dari Nitro 5 versi 2020 ini, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Acer Indonesia, adalah opsi untuk upgrade. Apa aja sih yang bisa di-upgrade? Pertama, SSD ada 2 slot. Kedua, RAM yang juga ada 2 slot. Kita bisa naikin RAM-nya sampai 32 GB. Bawaannya sih 16. Udah cukup lah kalau untuk main game casual aja. Selain itu ada juga slot SATA kalau kalian mau upgrade HDD. Di Nitro 5 versi 2020 ini, Acer juga sudah menyematkan Intel Wi-Fi 6 dan Killer Ethernet E2600. Seperti kalian tahu, Killer Ethernet itu penting untuk menjaga stabilitas koneksi selama kita main game. Nah, satu lagi yang penting dari laptop gaming ini ya sahabat tech, itu manajemen panasnya. Jadi Nitro 5 2020 ini pakai 2 kipas untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya. Tadi gue udah bilang ya, ada 3 pipa pembuangan sama 4 saluran pembuangan. Jadi di sebelah ini, 2 ini, terus sama di belakang. Jadi kalau Nitro bilang, laptop versi baru ini itu 25% lebih adem daripada generasi sebelumnya. Kalau misalnya kurang adem, kalian bisa aktifkan fitur Cool Boost. Itu ada di NitroSense. Cara aktifinnya gampang banget. Seperti kalian lihat nih sahabat tech, di sini ada pengaturan auto, max, sama custom. Berdasarkan pengalaman, kalau kipasnya kita putar maksimal, suhu CPU itu manteng di angka 60-80 derajat Celcius.
Ini sih udah termasuk ideal untuk main game biar performanya nggak sampai turun. Terus gimana dengan performa gamenya? Sebelum kita bahas soal performa Nitro 5 main game, gue pengen kasih apresiasi dulu buat keyboard laptop ini. Enak banget sahabat tech, rasanya pas gitu. Keycapsnya nggak ketebelan, nggak ketipisan, switchnya juga pas lah rasanya, jempolan. Tadi udah gue sebutin di awal ya sahabat tech, Nitro 5 ini pakai CPU Intel Core i7 10750H dan kartu grafis RTX 2060. Sekilas aja udah ketahuan sih, nggak mungkin mengecewakan. Waktu gue pakai main Shadows of the Tomb Raider di pengaturan high, rata-rata dapet 88 fps sahabat tech. Sedangkan di pengaturan yang highest, dapatnya 75 fps. Sementara waktu main Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands di pengaturan high, gue dapet 81 fps. Di pengaturan very high skornya 70 fps dan pengaturan ultra dapatnya 46 fps. Dengan demikian kalau kalian main Tom Clancy's pakai Nitro 5, pengaturan yang gue anjurkan adalah high atau very high. Tapi jujur aja ya sahabat tech, selama menguji Nitro 5 ini gue paling banyak main Apex Legends sama Valorant. Kalau main Valorant sih kita udah nggak perlu bahas lah ya karena termasuk game ringan. FPS yang gue dapat kalau menurut catatan sistem di dalam gamenya selalu di atas 140 fps. Intinya Nitro 5 ini udah lebih lah dari cukup kalau untuk main Valorant. Nah yang menarik nih main Apex Legends karena game Battle Royale ini dirancang untuk komputer kelas menengah sampai ultra high. Dalam kondisi default, Nitro 5 sangat lancar memainkan Apex Legends. Pengaturan defaultnya kayak begini. Selain itu, efek bayangan pun semua secara default udah ada di pengaturan high, kecuali spot shadow detail yang low. Saat gua cek pakai VRAPS, rata-rata FPS yang gua dapet kalau main Apex Legends dengan pengaturan default ini antara 60-an sampai 144. Ini sebenarnya cukup oke sih, tapi biar lebih maksimal, gue mematikan VSync, efek bayangan semuanya low, serta volumetric lightning dan dynamic spot shadow gue disable. Hasilnya kita bisa ningkatin FPS di atas rata-rata. Itu sekitar 70 sampai 144 fps. Selain itu nih sahabat tech, berdasarkan pengalaman gue, main Apex Legends akan lebih lancar dan stabil kalau putaran kipasnya kita atur di maksimal. Ini sekaligus juga bikin suhu di area keyboard lebih adem. Jadi walau main sampai 6 jam gitu ya, nggak akan ada gangguan berarti kecuali pinggang pegel. Oke sahabat tech, sekarang kita lanjut ke benchmark sintetis ya. Jadi Nitro 5 2020 ini udah gua tes pakai 3D Mark dan PC Mark. Hasilnya gimana? Seperti ini. Nah sahabat tech, gue jelasin sedikit ya. Jadi skor benchmark Nitro 5 ini baik untuk main game atau benchmark sintetis itu hasilnya tinggi banget sahabat tech. Gue bilang tinggi banget, kenapa? Karena perbandingannya sama laptop yang harganya 15-20 jutaan. Ya memang sih nggak apple to apple ya, tapi cukup menjadi gambaran ya untuk kalian yang membeli laptopnya berangkatnya tuh dari budget, bukan semata-mata soal spek. Sebelumnya Tech ID udah sempat review juga ya, laptop yang kira-kira setara lah gitu. Dan berikut ini akan gue tampilkan perbandingan laptop lain itu dengan Nitro 5. Seperti kalian lihat, performa Nitro 5 ini termasuk di atas semua laptop itu sahabat tech. Tapi sekali lagi ya, ini bukan perbandingan apple to apple. Sekedar gambaran aja buat kalian yang ingin beli laptop dengan rentang harga 10-20 jutaan. Terus gimana dengan benchmark yang lain? Masih oke banget sahabat tech. Ini adalah skor Nitro 5 saat gue uji dengan Cinebench R15 dan R20. Dan ini skor waktu gue tes dengan Geekbench 5. Gimana dengan daya tahan baterainya? Ini sih nggak usah diharapkan banyak ya sahabat. Laptop gaming ini pasti boros baterai. Dan bahkan nggak bisa dipakai main game sebenarnya kalau kita nggak colokin ke listrik. Jadi nggak heran kalau dites dengan PC Mark skor baterainya seperti ini. Untuk gaming hanya bertahan 56 menit aja sahabat tech, dan untuk kerja hanya 149 menit. Dibanding laptop gaming lainnya, sekali lagi ini nggak jelek. Nah sahabat tech, itu tadi review gua soal Nitro 5 2020.
Kesimpulannya, pertama, kita harus paham ya kalau ini adalah laptop gaming budget. Kalau mau dicari kekurangannya ya pasti ada. Yang pertama itu adalah bezel layarnya ini nih sahabat tech, itu agak tebel. Dan speakernya, kalau speaker kayaknya nggak usah dikomentarin ya. Soalnya kebanyakan orang kalau main game pasti akan pakai headset gitu. Kekurangan kedua adalah bodinya polikarbonat. Jadi kalau dibandingkan dengan laptop-laptop yang bodinya metal, ini kalah elegan sih. Nah, kalau keunggulannya tuh banyak sahabat tech. Jadi itu salah satu laptop untuk pemula yang gue rekomendasikan. Alasannya ada 4. Pertama, perbandingan performa dan harganya yang menurut gue tuh udah jempolan ya. Dan yang kedua, performa itu berhubungan juga dengan manajemen panasnya. Bisa dibilang laptop ini emang adem sahabat tech. Bukan hanya menawarkan keademannya, tapi juga kenyamanan kalau kita mau pakai laptop ini untuk main selama berjam-jam. Keunggulan yang ketiga sahabat tech, laptop ini tuh mudah dimengerti. Jadi pengaturannya tuh sangat mudah dimengerti. 4 kali itu ya sangatnya. Jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali pakai laptop gaming dan pakainya Nitro 5, dijamin gak akan butuh waktu penyesuaian karena bisa langsung dipakai. Sebagai contoh aja nih sahabat tech, MSI itu tadinya gue kira udah paling sederhana pengaturannya. Ternyata Nitro 5 ini lebih sederhana lagi. Dan keunggulan yang keempat, layarnya sudah 144 Hz. Saat main game yang kategori AAA, itu rasanya beda banget deh. Gambarnya lebih smooth, contohnya ya 2 game yang tadi gue mainkan, Valorant dan Apex Legends. Oke sahabat tech, sekian dulu review dari gua. Jadi kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like dan share video ini. Tapi semoga kalian suka ya sama videonya. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau ada mau sharing-sharing terkait Nitro 5 ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi sahabat tech.